Bab 665, memukul mundur aliansi selatan. Partamtop sangat marah, tidak peduli tempat terlarang apa itu, bahkan di neraka, di depan Raja Neraka sekalipun, harus bawa orang-orang itu padaku. Di semua orang aliansi selatan, bersikeras dan percaya diri. Hanya sebuah kota kecil, apa yang mereka takutkan? Konyol. 4 raja gemetaran dan berkata, "Ketua, kami berjanji akan membawa mereka ke sini." Segera, Kurniawan, Radika, dan 2 raja lainnya membawa ratusan murid ke kompleks, langsung serang. Mata Kurniawan berkilat, dengan satu isyarat ratusan murid memasuki kompleks. Setiap orang berpostur badan tinggi, seringan burung walet, seperti angsa terbang mendekat kompleks zona perang. Pemandangan ratusan murid yang menyerang serempak sangat spektakuler. Segera, semua orang datang ke persimpangan jalan. 121, 121, 1234. Tepat pada saat ini, ada nyanyian nyaring yang bergema di telinga. Tak. Diiringi suara langkah kaki yang seragam. Tunggu, Ke. Kurniawan mengangkat tangannya, dan semua orang berhenti di persimpangan jalan. Diam-diam mengamati gerakan di sekitar, langkah kaki semakin dekat, dan teriakan semakin keras di depan persimpangan jalan. Dari 3 arah masing-masing, datang pasukan tentara yang sedang berlatih. Setidaknya ada beberapa ratus orang, 2 atau 3 batalion, jalan di tempat gerak. Melihat Kurniawan dan yang lainnya, perwira pasukan yang paling depan memerintahkan agar semua tentara berjalan di tempat, menatap aneh pada Kurniawan dan yang lainnya. Sekarang, Kurniawan dan yang lain tercengang, mereka saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Kenapa bisa bertemu tentara yang sedang latihan di tempat ini? Kurniawan sangat terkejut, diperkirakan tentara ini juga sangat terkejut. Bukankah ini daerah terlarang militer? Mengapa orang-orang ini berkumpul di sini? Terlihat terorganisir. Apakah orang-orang ini ke sini untuk berbuat onar? Tentu saja jangan sampai membiarkan mereka masuk. Kilatan tajam melintas di mata perwira itu, dan dia memerintahkan, "Maju gerak." Tak. Tentara dari 3 arah terus maju. Menekan lebih dari 100 orang Kurniawan, suara langkah kaki gegap gempita seperti suara drum menghantam hati Kurniawan, seolah-olah jantungnya akan meledak. Tak. Semua orang tanpa sadar melangkah mundur. Tentara maju 1 langkah, mereka mundur selangkah. Kurniawan dan yang lain berkeringat dingin, tidak peduli seberapa kuat mereka, dihadapkan dengan orang-orang ini, mereka menciut. Mundur. 4 raja akhirnya memerintahkan ratusan orang mundur dan menghilang dalam sekejap. Sesampai di luar kompleks, Kurniawan menarik napas panjang lega, kita hampir mendapat masalah besar. Phew. Radika dan 2 lainnya juga memiliki ekspresi yang sama. Jika mereka melangkah lebih jauh dan terjadi konflik, maka akan ada masalah besar. Aliansi Selatan walau kuat, tetapi bisakah itu lebih kuat dari orang-orang ini? Mengeluarkan pesawat tempur, Atatan, maka langsung mangkat. Memiliki ilmu bela diri yang tinggi juga tidak berguna. Cakra sangat terkejut dan berkata, "Jadi ini yang dimaksud dengan daerah terlarang. Tempat ini adalah daerah terlarang militer." Wah, bisa-bisanya Kirana menemukan tempat ini untuk bersembunyi di sini. Kata Ferric Wilson. Radika menghela nafas tanpa daya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengapa perlu minta instruksi ketua? Meminta instruksi ketua juga tidak ada gunanya. Tidak mungkin kita terobos dan merebut mereka dengan paksa. Kurniawan berkata tanpa daya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa kita hanya bisa membiarkan wanita ini pergi? Radika dan yang lain jelas tidak bisa terima. Kurniawan memikirkannya dan berkata, "Aku punya solusi." Bab 666, pemakaman dimulai. Solusi apa? Katakan. 3 raja segera menatapnya dan bertanya dengan gelisah, "Aku tidak percaya dia berani bersembunyi di sini selamanya. Kita tunggu saja di sini, lihat, apa mungkin dia tidak akan keluar?" Kata Kurniawan, "Sepertinya hanya bisa begitu." Radika memerintahkan,
100 dari kalian mengintai, pantau terus-menerus. Begitu ada kabar, langsung beritahu aku. Ketika 4 raja kembali ke rumah Andersen dan memberitahu Partamcop. Partamcop sangat marah apa? Bersembunyi di kompleks zona perang. Tuh kurang ajar. Dia pikir bersembunyi di kompleks zona perang, aku tidak bisa menyentuhnya. Guru, bagaimanapun kita tidak bisa berseteru dengan mereka. Hanya akan mati. Para murid segera membujuk, melihat gelagat Partamcop. Mereka benar-benar takut Partamcop akan langsung menyerang ke sana. Ya, kakak, tidak peduli seberapa mendesak, kita tidak bisa mengusik mereka. Untuk saat ini, kita hanya bisa menunggu. Aku tidak percaya, dia tidak akan keluar. Kata Kurniawan. Hais. Partamcop marah. Pagi hari berikutnya, 4 raja menerima kabar Kirana sudah keluar. 4 raja bergegas ke sana. Hanya saat melihat pemandangan di depan, mereka terdiam. Memang Kirana keluar, tapi diantar dengan 4 tank di sekelilingnya, meskipun jarak agak jauh. Orang biasa tidak bisa melihat jelas, tetapi Kurniawan dan yang lainnya tahu bahwa keempat tank itu sedang mengawal. Kurniawan tampak putus asa. Pihak lawan berusaha melindungi Kirana. Peringatan tadi malam dan hari ini sudah jelas. Tidak peduli seberapa kuat aliansi selatan, mereka tidak akan berani melawan militer. Kirana di dalam mobil sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia pergi bekerja seperti biasa. Semua ini diatur oleh Nathan. Tidak ada yang boleh mengganggu kesibukan sehari-hari Kirana. Tepat ketika Kurniawan sedang berpikir tentang apa yang harus dilakukan, seorang anak kecil berjalan ke arahnya dan berkata, "Paman, di sana ada orang memintaku memberimu kertas ini." Kurniawan mengambil kertas itu dan melihatnya. Di atas tertulis, "Aku akan muncul di upacara pemakaman Nathan Club." Mereka tentu tahu Nathan. Orang yang membunuh Julian Lewis bersama Dewa Tarung Dasim. Bagus sekali, kamu berani muncul. Kurniawan menyeringai. Setelah kembali ke rumah Andersen, dia memberitahu Partamcop. Apa? Militer juga melindungi wanita itu. Partamcop mengertakkan gigi, tapi tak berdaya. Tapi suami wanita itu, Nathan Clark, mengatakan dia akan muncul ke pemakaman, jadi dia mungkin ingin berkompromi dengan kita, kata Kurniawan. Mana mungkin tidak berkompromi? Mereka tidak tahu rencana kita, selalu ada peluang untuk membunuh mereka. Berkata Radhika, "Oke, kalau begitu aku akan menunggunya muncul. Dia harus dimakamkan bersama muridku." Partamcop berkata dengan marah. Pada hari kedua, pemakaman Julian Lewis resmi digelar. Pemakaman ini dihadiri oleh hampir semua tokoh terkemuka di Aliansi Selatan. Dapat dikatakan semua orang besar Aliansi Selatan hadir di sini. Tidak berlebihan jika mengatakan kalau orang-orang ini mengamuk, maka seluruh daerah selatan akan berguncang hari ini. Ribuan murid Aliansi Utara Selatan, semua berpakaian hitam dengan bunga putih di dada mereka. Semua orang tampak serius di aula. Tergeletak sebuah peti mati. Di sebelahnya ada Dasim dengan tangan terikat ke belakang, tidak bisa bergerak. Mereka akan dimakamkan bersama peti mati Julian Lewis, dikubur hidup-hidup. Angkatan pertama Aliansi Selatan datang memberi hormat pada Tuan Julian Lewis. Angkatan ke-9 Aliansi Selatan datang memberi hormat pada Tuan Julian Lewis. Angkatan ke-23 Aliansi Selatan datang memberi hormat pada Tuan Julian Lewis. Bersambung.